Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kami agar kami dapat menyampaikan materi pada hari ini. Dan sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Profesor Dr. Retnat Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen mata kuliah analisis farmasi. Dan kami akan menyampaikan materi pada hari ini yaitu detektor gas kromatografi atau GC dan super critical fluid chromatography atau SCC dengan anggota kelompok yaitu Ayu Anissa, Hasna Ridani Soleha, Siti Naibana Munira, dan saya sendiri Mustasyrifah. Next. Yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua detektor GC, yang ketiga klasifikasi detektor GC, yang keempat detektor SWC, yang kelima itu klasifikasi detektor SWC, yang keenam itu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Next. Kromatografi gas adalah merupakan metode pemisahan yang banyak digunakan pada bidang kimia, lingkungan, biologi, dan obat-obatan. Fungsi utamanya untuk memisahkan berbagai jenis senyawa kimia yang menentukan secara kuantitatif komponen-komponennya. Prinsip dari kromatografi ini adalah pemisahan campuran dalam jumlah mikrogram dengan melewatkan sampel yang diuapkan dalam aliran gas melalui kolom yang mengandung fase cair atau padat. Stasioner, komponennya bergerak dengan laju yang berbeda karena perbedaan titik didih, kelarutan, atau adsorpsi. Kromatografi cair superkritis itu adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi itu berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Next. Kelebihan SVC dibanding GC, yang pertama yaitu dapat menganalisis solut yang tidak menguap polar atau mudah terabsorpsi. Yang kedua, dapat menganalisis solut dengan gerak molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC. Yang ketiga, dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Yang keempat, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ayu Nisa. Nah, di sini ada detektor GC. Pengertiannya yaitu adalah jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. GC dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari campuran dalam beberapa situasi. GC dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah kompleks, yaitu senyawa-senyawa yang menyusun sebuah kompleks. Next. Desain detektor yang pertama ada teknik injeksi inlet speed atau speedless. Cocok digunakan pada analit dengan konsentrasi rendah. Tidak cocok untuk analit yang sensitif terhadap panas dan titik didih bervariasi. Yang kedua ada injeksi cold on column. Penggunaannya pada analit yang konsentrasi rendah dan rentan terhadap panas. Titik didih lebih luas, akurasi, presisi, dan reproduktivitasnya lebih tinggi. Kolom akan mudah namun kekurangannya yaitu adalah kolom akan mudah terkontaminasi oleh sampel yang digunakan. Yang ketiga itu adalah injeksi programmable temperature vaporizing. Nah, detektor ini desainnya lebih cocok untuk digunakan oleh analit yang rentan terhadap panas dengan konsentrasi tinggi dan matriks yang kotor. Next. Yang keempat adalah analisa headspace.
Ini digunakan pada analisa analit yang sangat mudah menguap dalam bentuk padat maupun cair. Yang kelima ada dynamic headspace, yaitu digunakan pada analisa analit sensitif dengan konsentrasi atau penghilangan senyawa pengotor. Pendeteksian pada senyawa yang sangat spesifik dengan limit rendah dalam pendeteksiannya. Nah, pada detektor yang ini dapat menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diperlukan lagi pada analit kita. Yang keenam adalah gas sampling valve. Pendeteksian senyawa dalam analit dengan konsentrasi rendah dalam matriks gas. Biasanya molekul sangat kecil dan tidak spesifik pada senyawa tertentu. Metode ini hanya dapat dilakukan pada wujud senyawa gas. Selanjutnya, pemilihan detektor sendiri dapat dipilih dengan memperhatikan beberapa karakter dan sifat berikut, yaitu yang pertama karakteristik analit, seperti konduktivitas, termal, dan ionisasi dari analitnya. Yang kedua, memiliki sensitivitas tinggi terhadap analitnya. Yang ketiga, tingkat noise rendah atau terbelakang. Yang keempat, respon linear terhadap rentang dinamis yang luas. Kelima, respon yang baik untuk semua komponen organik. Selanjutnya, ketidakpekaan untuk variasi aliran dan perubahan suhu, stabilitas dan kekasaran, operasi yang mudah dijalankan, dan identifikasi senyawa positif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya klasifikasi dari detektor kromatografi gas. Next. Menurut Sandra Sentosa, yaitu pada bukunya mengenai analisa instrumentasi, detektor gas kromatografi gas ini dibagi atas 7 jenis. Yang pertama yaitu ada detektor konduktivitas termal. Nah, detektor ini adalah detektor yang paling banyak digunakan pada kromatografi gas dengan sifatnya yaitu keras, fleksibel, dan relatif linear pada rentang yang luas. Namun, detektor ini dia kurang sensitif. Detektor ini menggunakan filamen yang dipanaskan. Nah, filamennya ini biasanya itu digunakan yaitu renin tungsten yang ditempatkan dalam aliran gas. Detektor ini juga dapat merespon apapun senyawa yang dicampur dengan gas pembawa. Ketika ion dilewatkan, kemudian dilanjutkan ke detektor kedua atau pengumpul fraksi. Linearitas dari detektor konduktivitas termal ini berjalan baik pada konsentrasi yang rendah. Yang kedua ada flame ionization detector. Detektor ini banyak digunakan karena memiliki sensitivitas yang tinggi dibandingkan detektor konduktivitas termal dengan rentang dinamis linear yang lebar dan memiliki respon yang baik pada hampir seluruh senyawa organik. Detektor ini memerlukan penambahan hidrogen ke kolom ewen dan melewati campuran melalui jet. Pada detektor ini seluruh unitnya itu tertutup dalam sebuah cerobong sehingga angin tidak berpengaruh terhadap pemurniannya dan dapat dipanaskan untuk menghindari kondensasi tetesan air yang dihasilkan dari proses pembakaran. Respon pada gugus hidroksil dan gugus amina, responnya itu lebih rendah dan tidak ada respon terhadap karbon teroksidasi penuh seperti gugus karbonil atau karboksil dan analog tiol pada gas ether. Next. Yang ketiga yaitu ada thermionic ionization atau NP detektor. Nah, detektor ini dia hanya merespons senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Pembuatan detektor ini mirip dengan FID yang sebelumnya, sehingga peralatan dari detektor NPD ini biasa dipasang pada basis detektor FID yang ada. Dibandingkan dengan detektor FID, detektor ini memiliki sensitivitas 50 kali lebih sensitif dibandingkan FID pada senyawa nitrogen dan 500 kali lebih sensitif untuk senyawa fosfor. Yang keempat ada elektron capture detector.
Detektor ini biasanya diaplikasikan untuk senyawa elektrofilik seperti nitrogen teroksigenasi dan nitrogen terhalogenasi. Detektor ini dikenal dengan elektroda selektif yang memberikan respons sensitif. Senyawa yang bisa diukur dengan detektor ini biasanya itu ada residu dari pestisida terklorinasi, herbisida, dan hidrokarbon dari terpoklirorin. Yang kelima ada flame photometric detector. Detektor ini biasanya digunakan untuk senyawa fosfor karena bersifat linear dan sulfur yang perhitungan itu tergantung dengan konsentrasi. Yang kedua juga banyak digunakan untuk penentuan residu pestisida gas yang mengandung fosfor dan sulfur. Next. Selanjutnya ada detektor electrolytic conductivity. Biasanya disebut dengan detektor conductivity Hall. Senyawa organik pada eluen diubah ke karbon dioksida pada temperatur tinggi, yaitu heteroatomnya itu diubah menjadi anorganik. Biasanya detektor ini digunakan untuk analisis pestisida, herbisida, dan alkaloid, serta beberapa senyawa formasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada chemiluminescence redox detector. Detektor ini digunakan berdasarkan reaksi redox dan pengukuran dari chemiluminescence. Detektor ini juga dapat merespons senyawa amoniak, hidrogen sulfida, karbon disulfida, sulfur dioksida, hidrogen peroksida, hidrogen, karbon monoksida, sulfida, dan tiol yang sulit terdeteksi dengan ionisasi nyala api. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah detektor SFC. Next. Detektor SFC sendiri adalah kromatografi dengan teknik pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia yang berdasarkan pada perbedaan distribusi dari masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh pergerakan fase gerak. Nah, kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Next. Kromatografi SFC merupakan suatu metode kromatografi dengan metode hibrid yaitu dari sistem GC dan KCKT, sehingga detektor dan sistem SFC kurang lebih kompatibel dengan detektor GC. Dan desainnya juga kurang lebih mirip dengan beberapa kelebihan dari detektor SFC yaitu lebih stabil digunakan pada analit yang rentan terhadap panas dan termobilisasi. Dapat menganalisis molekul yang polar, mudah terabsorpsi dan tidak menguap, menganalisis molekul dengan berat molekul lebih luas daripada GC, serta menganalisis cuplikan tanpa derivatnya. Next. Pemilihan detektor SFC yaitu dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan komposisi fase gerak, tipe kolom, laju alir, dan kemampuan untuk menahan tekanan tinggi SFC. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah skema kerja alat SFC. Di sini dapat kita lihat skema kerja alatnya, di mana di bawah dari gambar ini terdapat keterangan dari skema kerjanya. Yang pertama ada nomor 1 ini merupakan silinder dengan CO2, kemudian nomor 2 merupakan pompa HPLC, kemudian ada pressure control unit, kemudian ada filter, nomor 5 ini merupakan manometer, kemudian selanjutnya ada on atau off valve, kemudian ada Falco injection valve, kemudian nomor 8 ini merupakan kolom, dan kemudian nomor 9 ada retractor, kemudian nomor 10 ini merupakan detektor, kemudian selanjutnya PC, dan terakhir ada plotter.
klasifikasi detektor SFC. Yang pertama ada detektor ultraviolet atau UV, di mana detektor ini merupakan jenis detektor non-destruktif yang mengukur jumlah sinar ultraviolet atau cahaya tampak yang diserap oleh komponen campuran yang dielusi dari kolom kromatografi. Detektor ini sering digunakan sebagai detektor untuk kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya ada detektor MSD atau Mass Selective Detector. Detektor ini digunakan interface di antara kolom dan detektor yang berfungsi menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Kemudian dia bersifat destruktif dan mampu memberikan informasi data struktur kimia yang tidak diketahui. Kemudian ada detektor ionisasi nyala atau FID. Detektor ini bersifat destruktif, dapat mendeteksi semua senyawa dan kepekaannya yang lebih besar. Detektor ini memiliki waktu tanggap yang lebih singkat, kemudian detektor FID ini cukup stabil dan tak peka terhadap suhu hingga 400 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada detektor nitrogen fosfat atau NPD. Detektor ini bersifat destruktif dan selektif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor organik. Bila menggunakan detektor FID, detektor NPD, atau detektor MSD, digunakan interface di antara kolom dan detektor yang berfungsi menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, kromatografik gas adalah metode pemisahan dengan prinsip pemisahan campuran dalam jumlah mikrogram dengan melewatkan sampel yang diuapkan dalam aliran gas melalui kolom yang mengandung fase cair atau padat, stasioner. Komponen bergerak dengan laju yang berbeda karena perbedaan titik didih, kelarutan, atau absorpsi. Kemudian, kromatografi cair superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Kemudian detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Kemudian detektor kromatografi gas dibagi atas beberapa jenis, yaitu detektor konduktivitas thermal, flame ionization, kemudian ada thermionic ionization atau NP detektor, kemudian ada electron capture detektor, kemudian ada flame photometric detektor, dan ada electrolytic conductivity detector, dan ada semi-luminescence redox detector. Kemudian pemilihan detektor pada SFC dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan komposisi fase gerak, tipe kolom, laju alir, dan kemampuan untuk menahan tekanan tinggi SFC. Dan kesimpulan terakhir itu, desain detektor untuk masing-masing kromatografi disesuaikan pada pendekatan sifat dan tujuan analisis analik. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar dan kami akan mencoba menjawabnya kemudian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.